Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Thor: The Dark World. Film ini menceritakan tentang kembalinya Aether, penyebab kehancuran alam semesta. Beberapa tahun sebelumnya, Thor, ayah dari Odin, bertempur melawan Malekith. Malekith berencana menghancurkan alam semesta menggunakan senjata bernama Aether. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan cerita tentang Malekith yang ingin mengubah alam semesta menjadi malam yang abadi. Kejadian itu dapat diwujudkan lewat kekuatan Aether. Namun pasukan Asgard yang dipimpin oleh Raja Bor berperang melawan makhluk-makhluk itu. Malekith berhasil melepaskan Aether. Namun Asgard merampas itu dari Malekith. Malekith kalah dan bilang kalau itu belum berakhir. Aether pun lenyap. Bor mengubur Aether itu dalam-dalam di tempat di mana tak ada satupun orang yang dapat menemukan itu. Terlihat ada seorang pria yang bernama Loki sedang dirantai. Dia dipanggil untuk berbicara kepada ayahnya yang bernama Odin. Odin bilang kalau Loki menginginkan tahta kerajaan. Loki bilang kalau itu adalah hak warisnya. Odin melanjutkan kalau harta waris Loki adalah mati. Loki diadopsi oleh Odin saat dibuang di sebuah gunung es. Loki akan dipenjara. Loki menanyakan tentang Thor. Odin bilang Thor harus memperbaiki kerusakan yang telah Loki perbuat. Dan Thor akan menjadi raja. Terlihat sedang terjadi peperangan. Tiba-tiba ada sebuah cahaya dan palu besi datang, dan palu itu milik Thor. Thor membantu para orang Asgard untuk menyerang para musuh. Muncul sebuah makhluk berbadan besar, dan Thor harus melawannya. Thor menggunakan palunya menghancurkan makhluk itu hanya dalam sekejap. Semua orang di sana bersujud untuk menghormati Thor. Thor adalah rakyat Asgard. Thor kembali ke Asgard dan berbincang dengan ayahnya. Odin bilang kalau waktunya Thor menduduki tahta. Thor sedang berada dalam sebuah pesta dan diajak minum oleh seorang wanita. Namun Thor menolaknya. Seorang wanita sedang melakukan kencan buta di sebuah restoran. Mereka awalnya canggung dan si pria mulai mengajak berbicara. Tiba-tiba mereka didatangi oleh teman dari si wanita itu. Wanita yang melakukan kencan buta itu bernama Jen. Temannya memperlihatkan Jen sesuatu dan Jen bilang alat itu telah rusak. Jen menyuruh temannya pergi. Tidak lama kemudian, Jen pergi meninggalkan pria itu juga dan mengikuti temannya. Jen adalah seorang ilmuwan. Mereka mempunyai seorang pria magang yang bernama Ian yang membantu mereka. Mereka mendatangi sebuah gedung kosong dan ada 3 anak remaja di sana. Anak remaja itu memperlihatkan mobil yang melayang dan kejadian aneh berikutnya. Mereka membuang botol dan botol itu menghilang namun kembali lagi. Kadang benda yang dibuang itu kembali dan kadang tidak. Jen membawa sebuah alat yang dia pakai dan berjalan mengikuti gerak signal dalam alat itu. Lalu dia tiba-tiba berada di tempat lain yang gelap. Dia melihat ada sebuah tugu besar dan ada cahaya merah di antaranya. Cahaya itu menyerang Jen. Jen lalu pingsan. Thor mendatangi seorang penjaga yang bernama Heimdall. Mereka mengobrol. Thor menanyakan kabar dari seseorang kepada Heimdall. Heimdall bilang dia tidak bisa melihatnya. Orang yang dimaksud adalah Jen. Jen terlihat hanyut dalam sebuah cahaya merah, lalu dia terbangun dan kembali ke gedung kosong yang dia datangi.
Jen menghilang selama 5 jam. Tempat itu sedang hujan, namun Jen dan temannya tidak terkena hujan. Dan ternyata itu adalah perbuatan Thor, dan ada Thor di sana. Jen pergi mencari Thor. Thor menghilang karena banyak perang dan penjarahan di mana-mana. Saat polisi mau memegang Jen, mereka terpental. Seperti ada kekuatan pada Jen. Thor langsung menolong Jen dan membawanya. Thor membawanya ke Asgard. Ada suatu energi dalam tubuh Jen. Odin menghampiri Thor dan bilang kalau tempat manusia bukanlah di Asgard. Thor bilang dia membawanya karena Jen sakit dan mau menyembuhkannya. Odin menyuruh para penjaga membawa Jen. Namun saat disentuh, energi cahaya merah itu membuat para penjaga langsung terpental. Odin menjelaskan kepada Thor dan Jen tentang malekith yang menciptakan senjata dari kegelapan yang disebut Aether. Pusaka-pusaka lainnya berupa batu, namun Aether berupa cairan yang tidak pernah berubah. Aether mencari inang, mengisap tenaga dari hidup mereka. Malekith ingin menggunakan tenaga Aether untuk mengembalikan semesta pada kegelapan. Tapi setelah perang yang panjang, ayah dari Odin, Bor memenangkan perang itu, memulai perdamaian dan bertahan ribuan tahun. Dalam tubuh Jen adalah energi dan kekuatan Aether. Di situ tidak dijelaskan bagaimana cara mengeluarkan Aether dari tubuh Jen. Malekith terus berusaha membalas dendam terhadap Asgard. Loki berada dalam penjara dan ada ibunya Thor di sana. Loki bilang kalau Odin bukanlah ayahnya. Thor dan Jen mengobrol berdua. Thor akan mencari cara untuk menolong Jen. Salah satu anak buah Malekith berada di penjara Asgard dan dia menggunakan kekuatan Aether. Dia membuat tempat itu kacau dan membunuh para penjaga. Dia melepaskan makhluk yang berada di sel, kecuali Loki. Thor yang mendengar itu langsung mendatang dan menolong. Thor datang dengan palunya. Heimdall langsung menyerang sebuah pesawat yang berusaha masuk ke Asgard. Pesawat itu banyak dan ditembak. Heimdall menutup portal untuk masuk ke Asgard. Namun anak buah Malekith merusaknya dan portal itu terbuka lagi. Terjadi kerusakan di Asgard. Satu persatu prajurit Asgard diserang oleh senjata Aether. Odin datang dan menyerang anak buah Malekith. Malekith mendatangi Frigga, istri Odin. Saat itu dia sedang bersama Jen. Frigga bertarung dengan Malekith. Namun anak buah dari Malekith datang menolongnya. Malekith bilang kalau Jen telah mencuri miliknya. Ternyata Jen di situ hanyalah bayangan. Frigga adalah seorang penyihir. Malekith menanyakan di mana Aether. Namun Frigga tidak mau memberitahu. Frigga kemudian ditusuk. Thor langsung datang dengan amarahnya dan menyerang Malekith. Frigga terbaring tak sadarkan diri. Dia telah tewas. Mereka mengadakan upacara atas meninggalnya Frigga. Dalam penglihatan Jen, dia melihat Asgard menjadi merah. Thor bilang dia akan mendatangi Malekith. Dia juga akan membawa Jen ke dunia gelap dan menjauhkan musuh dari Asgard. Thor khawatir akan nyawa para prajurit yang akan dikorbankan melawan Malekith. Thor tidak setuju dengan rencana Odin yang akan berperang dengan Malekith. Thor mengajak Heimdall bekerja sama. Namun Heimdall tidak mau melanggar perintah raja. Namun akhirnya Heimdall setuju. Thor menyuruhnya melakukan pengkhianatan paling buruk. Jika itu berhasil, maka mereka akan diasingkan. Dan kalau tidak berhasil, mereka akan mati. Thor mau membawa Jen pergi dari Asgard. Thor bilang ada sebuah jalan lain untuk keluar dari Asgard dan hanya sedikit yang tahu. Thor mengunjungi sel Loki. Loki sedang hancur. Tadinya dia hanya menggunakan ilusinya untuk memperlihatkan kalau keadaannya baik-baik saja. Loki hancur karena mengetahui sang ibu meninggal. Thor meminta Loki membawanya keluar dari Asgard, dan dia dapat melakukan balas dendam.
Thor bilang kalau Loki mengkhianatinya, dia akan membunuhnya. Dan Loki setuju. Loki dan Thor melakukan aksinya. Heimdall memberitahu Odin kalau dia berkhianat dan membiarkan Thor pergi. Itu sengaja dilakukan, karena itu adalah bagian dari rencana mereka. Thor membuat rencananya dengan para penjaga yang dia kenal dekat. Penjaga yang bekerja sama dengan Thor menyerang para penjahat yang mau menghentikannya. Thor dan Loki berhasil pergi dengan sebuah pesawat, namun mereka ditembak. Thor merasa kesal karena Loki terus berbicara dan dia mendorong Loki. Mereka berhasil keluar dari pesawat yang ditembak dan telah dijemput oleh penjaga yang bekerja sama dengan Thor. Loki membawa mereka keluar melewati jalan rahasianya. Malekith bilang Asgard tidak berarti lagi. Aether telah menemukan jalan pulang. Thor dan Loki bertengkar, namun Thor berusaha menahan dirinya. Teman Jen yang bernama Darcy membawa Erik keluar dari rumah sakit jiwa. Setelah sampai di tempat Malekith, Thor melepas borgol Loki. Lalu Loki menusuk Thor dan menghajarnya. Loki bilang dia ingin Odin dan Thor mati di kakinya. Saat Thor mau mengambil palunya, Loki memotong tangannya. Loki menyerahkan Jen kepada Malekith. Malekith mengambil kembali Aether yang ada pada tubuh Jen. Ternyata semua tadi hanyalah rencana dan tangan Thor tidak terputus. Itu hanyalah ilusi Loki. Thor langsung menghancurkan Aether yang keluar dari tubuh Jen dengan palunya. Namun Aether itu kembali masuk pada tubuh Malekith. Thor terluka dan terus dihajar oleh Malekith. Loki tertusuk saat menolong Thor. Namun dia berhasil membunuh penjaga Malekith. Loki tewas. Jen bilang Malekith akan menghancurkan segalanya. Malekith telah melakukan penyatuan antara dunianya dan bumi. Jen bilang itu tidak akan terjadi kalau dia tidak menemukan Aether. Jen tiba-tiba mendapat telepon dari pria yang mengajaknya berkencan. Dan anehnya, Jen bisa mendapat signal di sana. Dia menemukan benda-benda yang mereka buang saat di gedung kosong itu. Thor dan Jen datang ke bumi. Penjaga memberitahu Odin soal jasad Loki. Jen menjelaskan kepada temannya kalau Malekith akan menembakkan Aether ke suatu titik tempat 9 dunia terhubung. Itu dilakukan untuk menguatkan senjata itu. Setiap senjata itu terkena dunia, senjata itu tambah kuat, kata Erik. Erik menemukan di mana alat itu akan ditembakkan. Mereka mendatangi Greenwich. Tiba-tiba ada sebuah pesawat besar muncul. Pesawat itu adalah markas Malekith. Dan di saat itu juga Thor mendatangi Malekith. Namun Thor diserang Malekith. Thor menyerang Malekith dengan palunya. Jen dan temannya sedang berusaha mengaktifkan sebuah alat yang dibuat Erik. Alat itu dapat membuat orang menghilang. Thor dan Malekith terus berpindah-pindah tempat. Malekith mulai mengeluarkan Aether ke 9 dunia yang portalnya telah dia buka. Thor membawa alat yang dibuat Erik itu mendekat kepada portal. Thor berhasil membuat tangan Malekith menghilang. Dan bahkan dia berhasil membunuh Malekith. Thor kembali ke Asgard. Thor bilang ke Odin kalau dia tidak bisa menjadi raja. Tapi dia akan melindungi Asgard dan seluruh dunia hingga nafas terakhirnya. Thor lebih memilih menjadi orang baik daripada menjadi raja. Ternyata yang berbicara dengan Thor adalah Loki, yang menyamar menjadi Odin. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.